Salam, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih yang beribadah secara online pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menghadirkan terang Kristus di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Iman yang sejati diwujudkan melalui keberanian untuk hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kasih. Dalam terang tema berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Mari kita buka hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan, agar kita menjadi saksi bagi Kristus yang membawa damai, menegakkan keadilan, dan menghadirkan pengharapan bagi bangsa. Mari kita menaikkan nyanyian pembuka, indahnya saat yang teduh. Mari kita tabiskan ibadah pagi ini. Ibadah Minggu khususnya bagi kaum lansia dan disabilitas saat ini. Jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats pembimbing bagi kita minggu ini terpilih dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat bagi jemaat-Mu
dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami telah siap untuk mendapatkan berita firman Tuhan yang menuntun kami pada jalan kebenaran. Untuk itu berilah kami hikmat, akal budi dan pengertian, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan siap menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terpilih dari Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolongnya dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan anak asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, melakukan firman Allah di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Salam Opa Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini
karena kita masih diberikan kesempatan menikmati kehidupan, dan terlebih khusus sebagai bangsa Indonesia masih dalam suasana sukacita perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81. Kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hasil usaha manusia semata, tetapi ada campur tangan Tuhan, ada karya Tuhan di dalamnya. Maka kita bisa mengatakan kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Tetapi ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Bukan tentang kenangan masa lalu, tetapi setelah kita ada sebagai bangsa yang merdeka, apa arti hidup kita setelah kita merdeka? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita untuk memaknai kemerdekaan. Nah, firman Tuhan menunjukkan jawabannya, bahwa ketika kita merdeka, kita hidup bukan semata-mata dengan kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak hidup bebas sebenarnya di luar dari kehendak Tuhan. Kalau benar bahwa Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan, ada campur tangan Tuhan di dalam kita meraih kemerdekaan itu, menikmati kemerdekaan itu, maka kita tidak hidup sebagai orang-orang yang bebas mengikuti apa yang kita mau. Mari kita lihat bacaan hari ini, teks Keluaran 23. Sedikit latar belakang kisah Keluaran 23, bangsa Israel baru saja mengalami kebebasan atau kemerdekaan. Mereka keluar dari Mesir. Selama ratusan tahun dalam sejarah mencatat mereka hidup sebagai budak, orang terjajah. Mereka tidak memiliki kebebasan, mereka tidak memiliki keluasan untuk menentukan jalan kehidupan mereka sendiri. Tetapi betapa Allah itu penuh kasih. Allah mendengar seruan mereka. Allah kemudian turun tangan. Allah membebaskan mereka dari Mesir. Nah, setelah mereka bebas, Tuhan lalu tidak berkata, sekarang sudah bebas, maka bebaslah sudah. Apa yang kamu mau lakukan, apa yang mau engkau katakan, apa yang mau engkau pikirkan, lakukan segala sesuatu, pikirkan segala sesuatu, katakan segala sesuatu menurut apa yang engkau suka. Tidak. Justru sebaliknya, Tuhan membawa mereka ke Gunung Sinai dan memberikan firman-Nya. Jadi mereka tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak melepaskan mereka ketika mereka sudah menjadi bangsa yang merdeka. Mengapa? Karena orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan harus belajar bagaimana hidup benar dalam kebebasannya. Israel sudah bebas dari perbudakan, tetapi mereka harus hidup bagaimana sekarang hidup sebagai umat milik Allah. Itu sebabnya Keluaran 23 kita baca perintah-perintahnya begitu praktis untuk dilakukan. Opa oma, bapak ibu, saudara, kita baca, jangan sebarkan kabar bohong. Jangan mengikuti orang banyak untuk melakukan kejahatan. Berlaku adil, jangan menindas orang lemah. Tolong orang, tolong sesamamu, bahkan sekalipun ia musuhmu. Tetapi kalau dia mengalami kesulitan, engkau wajib untuk menolongnya. Dan di bagian terakhir teks kita tadi mengatakan beri waktu untuk istirahat. Berilah waktu juga untuk berjumpa, beribadah dengan Tuhan. Jadi tidak boleh ada orang yang kemudian membebaskan diri dari perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengajar Israel, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka itu harus tercermin di dalam cara hidup mereka. Nah, pesan ini sangat cocok untuk kita. Kita hidup dalam bangsa yang merdeka, tetapi sebagai orang percaya, pertanyaan bagi kita bukan hanya apakah bangsa kita sudah merdeka. Tapi pertanyaan yang penting bagi kita untuk kita renungkan, apakah kemerdekaan itu sudah kita isi dengan kehidupan yang benar
di hadapan Tuhan atau belum? Sebab bangsa yang merdeka membutuhkan orang-orang yang hidup benar di dalamnya. Jadi bangsa yang merdeka akan menjadi bangsa yang kembali diperbudak jika orang-orang yang hidup di dalamnya hidup dengan tidak benar. Nah, dari sini kemudian kita lihat 3 hal. Yang pertama, hidup orang-orang merdeka yang merdeka di dalam Tuhan itu harus punya dampak. Dan hidupnya harus hidup berani, hidup benar. Jadi hidup kita hidup berdampak dan hidup harus hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan kemudian mengingatkan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan ikut-ikutan. Sekalipun banyak orang memilih hidup dalam kejahatan, perhatikan Tuhan memulai sesuatu yang sederhana tentang apa yang harus diperkatakan oleh orang. Bagaimana orang Israel harus memilih hidup yang benar. Mengapa? Mungkin bagi kita terkadang kita bilang, itu hanya perkataan kecil. Saya hanya omong sepotong. Tetapi kita lihat sesuatu yang kecil, tetapi kalau itu membicarakan atau memperkatakan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, itu punya dampak yang besar. Satu berita bohong bisa merusak nama baik seseorang. Satu gosip bisa menghancurkan hubungan atau relasi. Satu perkataan kasar yang terlontar bisa melukai hati seseorang. Karena itu Tuhan berkata, jangan menyebarkan berita bohong. Tuhan berkata, jangan juga mengikuti orang banyak. Sekalipun mungkin kita adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, yang memilih untuk hidup benar, tetapi lalu kita tidak menjadi orang-orang yang berkecil hati. Jangan pilih untuk mengikuti suara mayoritas. Kalau suara mayoritas itu tidak benar, sekalipun kita sedikit, kita harus memilih untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kita tidak boleh menentukan benar atau salah berdasarkan apa yang dilakukan banyak orang. Kalau banyak orang tidak jujur, orang Kristen harus tetap berdiri, saya tetap memilih jujur. Kalau orang banyak memilih suka membicarakan keburukan orang lain, orang Kristen dipanggil untuk tidak ikut orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Kalau banyak orang memilih membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tetap memilih penghakiman itu bukan bagian kita. Kita tetap memilih untuk tetap mempercayakan Tuhan yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab orang benar akan tetap benar, sekalipun hanya sedikit orang yang melakukan itu. Nah, untuk itu, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara, inilah salah satu kesaksian yang bisa juga dipegang oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut atau punya keterbatasan fisik sekalipun. Mungkin hari ini kaum lansia bisa berkata, kaum disabilitas bisa berkata, kami tidak lagi punya jabatan. Bagaimana kami bisa berdampak bagi banyak orang? Kalau dulu kami masih pegang jabatan, kami bisa melakukan ini dan itu. Kalau dulu kami masih kuat, kami bisa pergi kemana-mana untuk melakukan kebaikan. Kalau dulu kami masih bisa punya banyak hal yang bisa kami andalkan. Sekarang kami tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa dampak itu tidak selalu harus dimulai dari orang punya jabatan. Tidak selalu dimulai dari orang punya fisik yang kuat. Yang penting orang punya kemauan untuk memberi hidupnya, memberi contoh, menjadi teladan hidup. Maka anak cucu kita, mungkin mereka tidak semua mengingat pesan-pesan yang kita katakan, nasihat-nasihat kita, tetapi mereka akan mengingat dengan baik bagaimana orang-orang tua mereka, opa oma mereka hidup. Bagaimana cara hidup mereka. Ketika mereka melihat opa omanya jujur, maka sebenarnya secara tidak langsung
Opa Oma sudah memberikan dampak atau mengajar mereka tentang arti kejujuran. Ketika mereka melihat ada opa oma orang-orang tua mereka tidak mudah untuk menyebarkan gosip atau berita yang tidak benar, mereka sudah belajar bagaimana orang-orang tua mereka menjaga perkataan mereka benar. Ketika mereka melihat bagaimana orang-orang tua mereka tidak ikut arus, mereka belajar bagaimana orang tua mereka pegang prinsip tetap berjalan di dalam kebenaran. Itu teladan hidup. Sebenarnya itulah tujuan Tuhan. Kesaksian hidup tidak harus ketika kita memiliki jabatan dan kekuatan, tetapi ketika seseorang memilih untuk memberikan contoh kepada orang lain di dalam keberadaannya. Yang kedua, hidup yang berdampak itu hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Opa Oma, Bapak Ibu bisa melihat pada ayat 4 sampai ayat 9. Bagian ini sangat menarik. Tuhan berkata, apabila kamu menemukan lembu atau keledai milik musuhmu yang tersesat, harus engkau mengembalikannya. Kalau hewan milik orang yang membencinya jatuh karena bebannya terlalu berat, engkau harus menolongnya. Bayangkan, Tuhan bukan hanya menyuruh kita menolong teman, orang yang kita sayang, tetapi sampai orang yang menjadi musuh harus kita tolong. Karena Tuhan tidak ingin apa? Kebencian menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Manusia sering berpikir, dia sudah menyakiti saya, mengapa saya harus tolong dia? Tetapi firman Tuhan tetap melakukan kebenaran. Jadi ini bukan berarti kalau kita tolong orang yang hidupnya tidak benar, berarti kita sementara pro dengan mereka atau setuju dengan kejahatan mereka, tidak. Tetapi kita mengajarkan satu nilai, kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Kemudian ayat 6 sampai ayat 9 berbicara tentang keadilan dan larangan menindas orang lemah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli terhadap kehidupan sosial umatnya. Iman bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tetapi iman juga terlihat bagaimana cara kita memperlakukan sesama. Untuk itu sebagai bangsa yang merdeka, kita belajar bahwa kemerdekaan ini membutuhkan orang-orang yang punya hati untuk mengasihi orang lain. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan hanya diisi dengan orang-orang pintar saja, bukan hanya diisi dengan orang-orang yang punya jabatan saja, tetapi kemerdekaan ini harus diisi dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil, orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang punya hati untuk bisa menolong orang lain. Kita sementara merayakan HUT Republik Indonesia dalam kondisi pergumulan bangsa. Saudara-saudara kita di Flores mengalami bencana. Kita bisa mendoakan mereka, tetapi kita juga bisa mengulurkan tangan. Kadang-kala orang bilang saya tidak punya banyak. Yang penting ada niat untuk kita bisa memberi. Maka walaupun sedikit, itu artinya kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, hidup yang berdampak adalah hidup yang meninggalkan jejak iman. Kalau kita baca pada ayat 10 sampai ayat 13, pada bagian ini Tuhan berbicara tentang tahun Sabat dan hari Sabat. Ada prinsip penting yang Tuhan ajarkan. Jangan hidup untuk bekerja saja. Jangan sekedar hidup untuk memiliki saja, mengumpulkan segala sesuatu. Tetapi ingat, ada waktu untuk berhenti. Ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk ingat Tuhan. Ada waktu untuk memperhatikan sesama. Jadi kalau saat ini
kaum lansia dan disabilitas, Tuhan kasih berhenti untuk pensiun, untuk tidak bekerja, jangan sedih. Karena memang Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Ada waktu kita bisa berkarya dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Tetapi bagian ayat 10 sampai ayat 13 bilang, ada waktu juga untuk kita berhenti. Itu anugerah. Ada waktu untuk kita beristirahat. Ada waktu untuk kita ingat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Ada waktu sekalipun kita sudah tua, kita ingat orang lain di dalam doa-doa kita. Itu artinya apa? Tuhan sedang membentuk cara hidup umatnya. Cara hidup kita bukan hanya untuk bagaimana kita membentuk diri kita untuk berguna bagi diri kita saja. Tetapi bagaimana Tuhan membentuk kita untuk tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama. Untuk itu menutup renungan ini, opa oma, bapak ibu saudara-saudara, ada seorang opa memberi nasihat kepada cucunya. Dia bilang begini, opa tidak bisa memberikan banyak hal kepadamu, tetapi ada satu hal yang ingin opa tinggalkan, adalah cara hidup opa. Itu yang opa mau tinggalkan. Jadi mungkin waktu opa hidup tidak lama, tetapi opa mau mulai besok cucu melihat apa yang opa lakukan tiap hari. Dan akhirnya cucu ini melihat, ternyata walaupun sudah tua, tetapi opa itu punya kehidupan yang punya dampak. Bangun pagi, opa tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tetapi opa memperhatikan orang lain, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Opa juga membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Opa membangun relasi yang baik dengan alam semesta. Opa menanam, opa merawat, opa menjaga lingkungan. Opa selalu memperhatikan orang-orang di sekelilingnya yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan. Dan akhirnya cucu ini mengerti bahwa yang ditinggalkan opanya itu lebih berharga dari uang atau harta benda. Dan sebenarnya itu yang akhirnya mendorong kita, kaum lansia dan disabilitas, bahwa tidak ada kata saya tidak berbuah. Di masa tua sekalipun saya masih bisa berbuah. Di dalam kondisi saya yang tidak kuat, Tuhan bisa memberikan saya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan hikmat, dengan cara Tuhan. Maka pagi ini, opa oma, bapak ibu saudara-saudara, marilah kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan di dalam mengisi hari-hari hidup. Mungkin hari ini banyak pergumulan-pergumulan bangsa yang membuat kita merasakan, saya ini siapa? Saya mau kasih apa untuk bangsa ini? Bisa menjawab pergumulan-pergumulan bangsa yang begini besar, begini banyak. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ketika kita mau, maka hidup kita itu bisa berdampak. Kita bisa melakukan dengan hal-hal sederhana, dengan doa, dengan pengalaman hidup, dengan hikmat, dengan kesaksian, dengan teladan. Maka kita kembali di dalam menjalani hari-hari hidup ke depan, berani hidup benar, jangan ikut arus kejahatan, hal-hal sederhana, jangan menyebarkan kabar bohong, tetap jujur sekalipun orang lain tidak jujur. Punya prinsip, saya bukan cari berkat untuk diri saya sendiri, tetapi hidup saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya harus belajar peduli kepada orang lemah. Saya harus tolong sesama sesuai dengan kemampuan apa yang ada pada saya. Maka jejak kaki saya itu akan punya nilai. Saya akan pergi
dari dunia tempat siaran ini, tetapi teladan hidup jejak kaki itu akan berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya. Selamat mengisi kemerdekaan dengan cara-cara sederhana dari Keluaran 23 ini, semuanya bernilai asalkan kita lakukan dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Lagu ini syairnya bagus. Bagaimana kita harus terus berupaya untuk tetap bersinar, terus bersinar. Sekalipun dunia di sekeliling kita mungkin memaksa kita untuk tidak bersinar, tetapi tetap kita yakin bersinar dan terus bersinar itu yang Tuhan mau. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah online pagi ini kami belajar dari kitab Keluaran pasal 23. Masih dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia, kami diingatkan oleh Tuhan tidak hidup memakai kemerdekaan untuk hidup sesuka hati, tetapi kami belajar untuk terus bersinar. Hidup yang berdampak adalah hidup yang meninggalkan jejak-jejak iman yang baik untuk generasi-generasi sebelum setelah kami hidup. Maka kami belajar bagaimana hidup yang berdampak. Kami harus menjaga perkataan kami. Kami tidak boleh menyebarkan berita bohong. Kami harus belajar untuk tetap mempertahankan hidup dalam kebenaran, sekalipun mungkin di sekeliling kami banyak orang memilih hidup dalam ketidakbenaran. Kami harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam keadilan. Bahkan sekalipun orang-orang yang memusuhi kami belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan kebaikan. Karena itulah cara hidup yang akan membawa dampak, membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam dunia. Dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, banyak sekali kami berjumpa dengan pergumulan di dalam bangsa ini. Banyak orang-orang memilih hidup dalam ketidakbenaran dan ketidakadilan, ketidakjujuran. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman hari ini terus mengarahkan kami. Sekalipun nyala lilin kami itu begitu kecil, tetapi Tuhan tetap meminta kami untuk terus bersinar. Dan biarlah sinar yang kami nyalakan itu terus kami nyalakan, supaya kami terus menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan bersama. Kami doakan pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh menyelenggarakan kepemimpinan di dalam negeri ini dengan adil dan bijaksana. Sebagai masyarakat, kami tidak sekedar menuntut hak kami, tetapi kami juga mau melakukan kewajiban kami. Kami berdoa dalam perayaan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun ini, sebagian saudara-saudara kami mengalami bencana, khususnya kami di Nusa Tenggara Timur di Pulau Flores. Tuhan kasihanilah saudara-saudara kami yang kehilangan
nyawa, keluarga mereka berduka, kehilangan rumah harta milik, mereka yang sementara tinggal di kem-kem pengungsi, mereka yang mengalami luka secara fisik, bahkan batin mereka terluka karena mereka berduka cita dan mengalami trauma. Dan saat ini pemulihan masih sementara dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani bencana di Flores. Kasihanilah sesama kami, orang-orang yang susah di dalam keberadaan mereka. Biarlah kami juga belajar untuk mendoakan mereka. Kami belajar juga untuk mengulurkan tangan. Sekiranya Tuhan menitipkan berkat kepada kami. Biarlah kami belajar menopang, menolong sesama kami yang sementara mengalami kehidupan dalam bencana seperti yang dialami oleh saudara-saudara kami. Berbagai kondisi buruk yang ada, Tuhanlah yang memegang kendali di dalam alam semesta ini. Berkenanlah Tuhan menghentikan segala sesuatu. Pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah Pulau Flores dalam bencana yang sementara dihadapi. Kami berdoa untuk pelayanan gereja yang ada di Gemit Pniel Manutapen, khususnya yang dilakukan oleh UPP Lansia dan Disabilitas. Semua pelayanan di setiap lingkungan, kami mensyukuri Opa Oma yang dikuatkan senantiasa di dalam perjumpaan setiap minggu dan ibadah secara online yang terselenggara pagi ini. Biarlah perjumpaan kami menguatkan satu dengan yang lain. Berkatilah orang-orang tua di usia lanjut dalam kondisi mereka yang lemah, jamah, pulihkan, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka, sekalipun di masa tua ada cara-cara Tuhan yang datang untuk menopang kaum lansia melalui anak-anak, cucu, dan saudara bersaudara yang ada di sekeliling mereka. Biarlah itu menjadi penguat bagi mereka untuk menghadapi hari esok dengan sukacita. Sekalipun duri di dalam daging tidak tercabut, tetapi biarlah iman dan pengharapan tetap kuat bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Berkatilah seluruh perjalanan hidup kami memasuki minggu baru. Biarlah semua yang kami lakukan mendapatkan berkat, tuntunan, pimpinan, dan perlindungan dari tangan Tuhan sendiri. Apapun keberadaan kaum lansia dan disabilitas, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang mereka. Pelayanan pagi ini kami syukuri, baik UPP Lansia Disabilitas, tim Litmuger, dan semua tim multimedia yang bekerja untuk siaran online ini bisa terlaksana. Tuhan memberkati anak-anak yang memberi diri untuk pelayanan hari ini. Dan akhirnya kami mau arahkan pandangan kami kepadamu Bapa, dan kami mau mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kami. Biarlah kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Salam, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ibadah kita pagi ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat memasuki minggu baru di dalam naungan, pertolongan, dan penjagaan Tuhan. Sampai jumpa dalam pelayanan selanjutnya. Salam.